Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Pada pagi hari ini, kita akan belajar menggunakan video pembelajaran yang sudah Pak Abisar buat. Video pembelajaran ini hanya sebagai tambahan saja ya anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Hari ini kita akan membahas tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema yang pertama yaitu tentang organ gerak hewan. Nah, kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Bapak harapkan anak-anak itu dapat memahami perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata. Selanjutnya, anak-anak itu dapat mengetahui contoh-contoh hewan vertebrata itu apa saja dan contoh hewan avertebrata itu apa saja. Selanjutnya, anak-anak itu juga dapat mengetahui organ gerak hewan vertebrata itu apa saja dan yang avertebrata itu apa saja. Dan yang terakhir, anak-anak dapat mengetahui bagaimana cara menentukan ide pokok suatu paragraf. Sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, Pak Abisar ingin menguji kalian semua. Apakah kalian pernah mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza? Jika belum, anak-anak bisa melihatnya melalui YouTube. Kemudian, anak-anak bisa mempersiapkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza pada minggu depan. Nah, untuk mengefektifkan waktu, ayo kita mulai pembelajaran pada hari ini. Coba kalian perhatikan pada gambar tersebut. Terdapat hewan apa saja? Ternyata dalam gambar tersebut ada 3 hewan, yaitu ayam, siput, dan juga lalat. Kira-kira mereka masuk ke dalam kelompok hewan apa ya? Nah, ternyata ada 2 kelompok hewan yang banyak menghuni bumi, yaitu hewan vertebrata dan avertebrata. Meskipun sama-sama hewan, kedua kelompok hewan ini memiliki beberapa perbedaan. Beragam jenis hewan, baik vertebrata maupun avertebrata, bisa ditemui di lingkungan sekitar. Mungkin anak-anak sering melihat hewan-hewan itu, namun masih belum tahu dari kelompok mana mereka berasal. Benar begitu bukan? Perbedaan yang paling menonjol dari hewan vertebrata dan avertebrata adalah bentuk tubuh mereka. Hewan vertebrata biasanya memiliki bentuk tubuh yang kokoh karena ditunjang oleh tulang rangka. Nah, jadi bisa dikatakan hewan vertebrata itu struktur penyusun tubuhnya hampir sama dengan manusia, yaitu memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan avertebrata memiliki cangkang pelindung untuk melindungi tubuh mereka. Nah, di sini bisa dilihat itu ada ayam yang termasuk hewan vertebrata dan siput serta lalat masuk ke dalam kelompok avertebrata. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu hewan vertebrata. Hewan yang masuk dalam kelompok vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan-hewan tersebut memiliki struktur tulang yang terbentuk sempurna dan terdapat di dalam tubuh. Karenanya, hewan ini dikelompokkan memiliki tubuh yang sempurna dan kokoh. Organ tubuh yang dimiliki hewan vertebrata itu lebih lengkap
dibandingkan yang avertebrata. Mereka memiliki banyak organ dengan berbagai fungsi untuk menyokong kehidupannya. Organ pernafasan vertebrata lebih kompleks dan sempurna. Ada dua jenis organ yang bisa ditemui di vertebrata, yaitu insang dan paru-paru. Beberapa hewan bahkan mampu bernafas menggunakan insang dan paru-paru. Contohnya yaitu katak. Katak yaitu merupakan salah satu amfibi yang bernafas dengan paru-paru. Coba anak-anak kira-kira tahu tidak mengapa katak bisa dikatakan hewan amfibi? Ya, benar. Nah, pada saat katak menjadi kecebong, mereka bernafas menggunakan insang. Tetapi ketika mereka sudah menjadi katak dewasa, mereka bernafas menggunakan paru-paru. Peredaran darah pada tubuh vertebrata masuk dalam peredaran darah tertutup. Darah akan mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Regenerasi sel pada vertebrata tidak sebaik avertebrata. Untuk berkembang biak, vertebrata ini melakukan reproduksi aktif. Artinya, ada pertemuan antara sel betina dan sel jantan atau ovum dan sperma. Nah, ukuran tubuh vertebrata biasanya lebih besar dan dapat bergerak lebih cepat. Nah, vertebrata ini juga dikelompokkan menjadi beberapa spesies seperti reptil, mamalia, aves atau burung, amfibi, dan juga ikan. Nah, nanti akan Pak Wizar jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu hewan avertebrata. Perbedaan vertebrata dan avertebrata yang paling mudah adalah yaitu pada tulang belakangnya. Avertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Hewan ini kebanyakan juga tidak memiliki struktur tulang yang lengkap di dalam tubuhnya. Pada intinya, hewan avertebrata merupakan kebalikan dari hewan vertebrata. Apa yang dimiliki oleh hewan vertebrata, sebagian besar tidak dimiliki hewan avertebrata. Begitu pula sebaliknya. Sebagai gantinya, beberapa hewan avertebrata memiliki cangkang untuk berlindung. Contohnya yaitu siput dan kerang. Kalian pasti sudah sering melihat siput dan kerang ya. Nah, organ yang dimiliki avertebrata juga lebih sederhana. Mereka menggunakan kulit, trakea, atau insang sebagai alat pernafasan. Jadi di sini ada tiga, yaitu kulit, trakea, dan insang untuk bernafas. Peredaran darah avertebrata masuk dalam peredaran darah yang terbuka. Berbeda dengan yang vertebrata tadi. Kalau vertebrata tadi tertutup. Nah, darah akan didistribusikan langsung atau disebarkan langsung tanpa menggunakan pembuluh darah. Kebanyakan hewan avertebrata itu berkembang biak secara aseksual. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak aseksual itu apa? Nah, aseksual yaitu dengan menggunakan bagian tubuhnya sendiri dan tidak melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan betina. Ada juga yang secara seksual. Tadi ada secara aseksual, di sini secara seksual, di mana satu tubuh memiliki dua alat reproduksi yang berbeda. Jadi ada hewan tertentu yang memiliki dua jenis kelamin. Nah, contoh hewan avertebrata adalah bintang laut, serangga, ubur-ubur, dan juga kerang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kelompok vertebrata. Apa saja sih kelompok atau golongan yang masuk di dalamnya? Nah, anak-anak bisa lihat. Di situ ada Pisces, ada amfibi, ada aves, ada reptil, ada mamalia. Nah, Pak Fisher akan menjelaskan yang Pisces dulu. Pisces ini adalah hewan jenis ikan. Ikan itu hidup di air. Nah, ikan ini memiliki tulang belakang. Lalu berkembang biak dengan bertelur dan mempunyai darah yang dingin. Nah, ikan
terdiri dari ikan bertulang keras seperti teri dan juga gurame, serta ikan yang bertulang rawan seperti hiu dan pari. Hewan-hewan tersebut bergerak dengan menggunakan siripnya. Selanjutnya, amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu air dan juga darat, dengan cirinya yaitu kulit yang tidak bersisik dan lembab. Amfibi memiliki ciri bermetamorfosis dengan fase larva pada anakannya. Amfibi adalah hewan bertulang belakang, berkembang biak dengan bertelur dan berdarah dingin. Contoh hewan amfibi yaitu katak. Nah, di sini katak bergerak dengan menggunakan tungkai kakinya untuk melompat. Selanjutnya yaitu aves. Aves adalah jenis burung. Nah, di sini tanda-tandanya yaitu memiliki bulu pada burung, terus paruh, dan memiliki darah yang panas atau berdarah panas. Di sini aves umumnya berkembang biak dengan bertelur. Contohnya yaitu ayam, merpati, dan kakak tua. Hewan-hewan tersebut bergerak dengan menggunakan sayapnya, tetapi ada beberapa hewan yang bergerak dengan menggunakan kakinya. Selanjutnya yaitu reptil. Reptil adalah hewan darat yang memiliki ciri bersisik. Hewan darat yang memiliki ciri bersisik. Reptil ini memiliki tulang belakang, berkembang biak dengan bertelur, dan berdarah dingin, seperti amfibi. Namun, reptil tidak mengalami metamorfosis seperti yang dialami oleh amfibi. Reptil ini contohnya misal ular, kadal, dan juga kura-kura. Hewan-hewan ini tuh bergerak dengan melata atau dengan cara melata. Nah, yang terakhir yaitu mamalia. Mamalia adalah hewan yang ciri khasnya yaitu menyusui. Mamalia itu memiliki kelenjar susu di bagian dada atau perutnya yang digunakan untuk memberi makan anaknya ketika masih kecil. Mamalia adalah hewan bertulang belakang dan merupakan hewan yang berdarah hangat. Mamalia sebagian besar bersifat vivipar atau melahirkan, seperti dengan kambing, kuda, atau harimau. Namun, ada juga mamalia yang bertelur. Hewan ini disebut monotremata. Misalnya, yaitu landak semut. Nah, nanti kalau anak-anak tidak tahu landak semut, anak-anak bisa mencari di Google ya. Nah, ada juga mamalia yang melahirkan namun membesarkan anaknya dalam kantung, yaitu kanguru. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kelompok Avertebrata. Apa saja sih kelompok atau golongan yang masuk di dalamnya? Itu ada moluska, arthropoda, echinodermata, dan vermes. Nah, moluska yaitu hewan berbadan lunak. Biasanya itu memiliki cangkang. Contohnya yaitu siput. Nah, bernafas menggunakan insang dan alat ekskresinya sama seperti manusia, yaitu ginjal. Yang kedua yaitu arthropoda. Arthropoda itu hewan dengan kaki berbuku-buku. Contohnya yaitu kalajengking, belalang. Nah, arthropoda yang berada di air bernapas dengan insang, sedangkan yang berada di darat menggunakan trakea. Arthropoda memiliki alat ekskresi berupa kelenjar hijau. Selanjutnya, echinodermata yaitu hewan berduri. Ternyata tidak hanya tumbuhan saja yang berduri, hewan pun ada yang berduri. Kelompok ini tubuhnya terbagi menjadi 5 bagian dan mengelilingi satu sumbu pusat. Contohnya yaitu bintang laut. Nah, kelompok ini bernafas dengan paru-paru atau kulit, tetapi tidak memiliki organ ekskresi. Atau bisa diganti dengan struktur pertukaran gas. Nah, dan yang terakhir yaitu vermes, merupakan kelompok yang merujuk pada hewan cacing. Berarti cacing-cacingan itu termasuk ke dalam kelompok vermes. Nah, vermes ini dapat dikategorikan atau dibagi menjadi 3, yaitu cacing pipih, cacing gilik, dan cacing cincin. Nah, vermes ini memiliki ciri-ciri
yaitu bertubuh lunak. Selanjutnya, silakan dilihat tugas yang pertama, yaitu membaca LKS tema 1 halaman 3-5 dan perhatikan materi ini sampai selesai. Kemudian tuliskan kata-kata apa saja sih yang belum kamu ketahui pada buku tugasmu. Tulis pada buku tugasmu ya. Nah, buatlah 2 kolom seperti contoh. Nah, nanti anak-anak membuat 2 kolom. Kolom yang pertama ditulis kata-kata yang belum diketahui apa saja. Nah, kolom yang kedua dikosongi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk menguji pemahaman anak-anak tentang bagaimana cara menentukan ide pokok, anak-anak sebelumnya membuka terlebih dahulu LKS tema 1 halaman 6. Nah, anak-anak pelajari dulu, baru anak-anak nanti akan memahami bagaimana sih cara menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Nah, di sini bisa dilihat cara menentukannya yaitu membaca teks bacaan dengan seksama, intensif, dan cermat tentang isi paragraf. Yang kedua, mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. Yang ketiga, mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. Yang keempat, tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan. Dan yang terakhir, baca kembali bacaan dengan teliti sampai kamu menemukan ide pokok dalam bacaan. Nah, ini ada tugas yang kedua. Silakan anak-anak nanti bisa screenshot atau di pause terlebih dahulu videonya untuk membaca bacaan yang Pak Bisa berikan. Nah, di sini judulnya fakta-fakta unik salamander raksasa Cina. Pak Bisa ingin menginformasikan bahwa nanti pada pukul 10 dan pukul 11 ada kuis yang akan Pak Bisa bagikan di grup WhatsApp kelas 5. Hadiahnya yaitu 2 bintang untuk 3 anak yang tercepat. Nah, anak-anak, demikian tadi materi tema 1, subtema 1 pembelajaran 1. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, sebelum Pak Bisa tutup, di sini ada sebuah kata-kata atau sebuah quotes. Nah, di sini pelajaran yang paling berharga adalah pelajaran yang Anda ajarkan untuk diri sendiri atau anak-anak pelajari untuk diri sendiri. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.